Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di program ini Klinik Tahsin insyaallah akan membedah satu kitab tentang bagaimana caranya agar kita bisa baik dan benar di dalam membaca surah Al-Fatihah. Yang insya Allah ada beberapa video ya ke depannya dan kita akan potong mungkin sekitar 30 menitan agar tidak terlalu panjang dan bisa dinikmati lebih maksimal seperti itu. Baik sahabat Al-Qur'an, kitab yang akan digunakan ya itu adalah kitab Syarah Manzumah At-Tanbihat Al-Wadiha li Tilawati Suratil Fatihah yang ditulis oleh Ustadz Randy Rustandi mensyarah kitab Abu Yusuf Akram Al-Hashimi. Kitabnya sudah tersebar di uh, apa marketplace ya. Silahkan dicari saja kitabnya seperti yang ada ya di sini ya. Itu cover bukunya, cover kitabnya. Baik, langsung saja kita masuk di pembahasan awal. Kita akan mengenal terlebih dahulu keutamaan surah Al-Fatihah. Hasan Al-Basri berkata, Allah menurunkan 100 kitab dari langit dan menyimpan ilmunya dalam 4 kitab. Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Jadi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu sangat banyak ya. Namun Allah istimewakan ada 4 kitab. Kemudian dari 4 kitab itu disimpan ke dalam satu kitab, yakni Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quran menjadi ummul kitab. Kemudian merangkumnya dalam satu surah yaitu Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini disebut ummul Quran, ya ummul kitab juga. Barang siapa yang memahami tafsirnya, maka dia telah menguasai tafsir Al-Quran secara keseluruhan. Barang siapa yang membacanya, maka seakan-akan dia telah membaca Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Seperti itu. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan bahasan berikutnya. Isian Al-Fatihah itu yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 4 itu mengandung ilmu tentang akidah. Jadi ketika kita mempelajari surah Al-Fatihah itu ada 3 bagian pembahasan ya. Yang pertama akidahnya, kemudian syariahnya, dan kisah. Dan inilah yang digambarkan juga di dalam kitab Tadabbur Al-Quran, bahwa Al-Quran itu isinya terbagi ke dalam tiga pembahasan ini. Akidahnya ada, syariahnya ada, kemudian kisahnya juga ada. Nah, ayat 1 sampai 4 mengandung ilmu tentang akidah. Ayat 5 mengandung ilmu tentang syariat. Ayat 6 sampai 7 mengandung ilmu tentang kisah. Kisah umat terdahulu yang digambarkan di dalam 3 kisah ya. Kisah pertama orang-orang yang diberi nikmat, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, wassalihin. Kemudian kisah kaum yang dimurkai, al-maghdub seperti kaum Yahudi. Kemudian kisah kaum yang disesatkan oleh Allah, al-dhalin seperti kaum Nasrani. Nah, di dalam surah Al-Fatihah, khususnya ketika dalam ibadah sholat ya, karena Al-Fatihah ini adalah rukun sholat, maka di sini kita mesti memperhatikan ternyata ada dialog Rob kita dengan kita sebagai orang yang membaca surah Al-Fatihah. Ada pujian pertama ketika hamba mengatakan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
Maka kemudian Allah Tuhan kita memuji kita. Hambaku telah memujiku. Allah menjawab ya. Maksudnya menjawab hambaku telah memujiku. Kemudian hamba mengatakan maha pengasih lagi maha penyayang. Allah menjawab hambaku telah menyanjungku. Kemudian yang ketiga, hamba menyampaikan pemilik hari pembalasan. Allah menjawab hambaku telah mengagungkanku. Kemudian kita membaca lagi hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kemudian Allah menjawab, ini antaraku dan hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Dan yang terakhir, permohonan doa, tunjukilah kami jalan yang lurus ya, sehingga sampai ke akhir ayat ya. Kemudian Allah menjawab, ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Ini dialog Rob dengan hambanya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita jelaskan juga membaca surah Al-Fatihah adalah salah satu rukun qauli dalam sholat yang wajib dibaca pada setiap rakaat, baik sholat sendiri maupun berjamaah. Sholat dianggap tidak sah jika Al-Fatihah tidak dibaca atau bacaannya tidak sempurna sesuai kaidah tajwid dan maknanya. Adapun ketentuan membaca Al-Fatihah dalam sholat, wajib di setiap rakaat ya, harus dibaca pada rakaat pertama hingga akhir. Kemudian basmalah adalah ayat pertama dalam mazhab Syafi'i, basmalah wajib dibaca sebagai bagian dari Al-Fatihah. Namun ada khilaf dalam membaca jahar ataupun sir ya. Jadi jangan aneh kalau misalkan kita mendengar imam hanya baca langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu kemungkinan khilaf yang mengambil pendapat bahwa basmalah itu tidak dijaharkan, melainkan disirkan. Nah, kemudian kebenaran bacaan ya, tentu harus menjaga huruf dan tasydid agar tidak mengubah maknanya. Nah, inilah yang akan kita perdalam di dalam pembahasan syarah kitab seputar surah Al-Fatihah ini. Jadi lebih ke tahsinnya begitu. Kemudian didengar sendiri, bacaan harus terdengar oleh telinga kita. Posisi berdiri ya, wajib dibaca saat berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Selain dalam posisi tersebut ya, misalkan ruku, kemudian sujud, itu doa-doanya sudah khusus ya, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga posisi Al-Fatihah ya tentu dalam ketika kita dalam posisi berdiri. Nah, berikutnya kita akan mengenal kitab yang akan kita bedah ya, kita bahas. Dalam muqaddimah, penulis syarah kitab Manzumah At-Tanbihat Al-Wadihah li Tilawati Suratul Fatihah, yakni Syekh Abu Yusuf Akram Al-Hashimi berkata, para ulama berpendapat bahwasannya wajib bagi setiap orang, yaitu fardu ain, untuk mengetahui praktik bacaan Al-Quran yang benar, terutama surah Al-Fatihah, karena melakukan kesalahan padanya terancam akan membatalkan sholat. Ini harus digarisbawahi ya, terancam membatalkan sholat. Nah, sekilas tentang kitab ini, judul bukunya yaitu Syarah Kitab Manzumah At-Tanbihat Al-Wadihah li Tilawati Suratil Fatihah, karya Syekh Abu Yusuf Akram Al-Hashimi. Nah, yang mensyarahnya siapa? Ustadz Rendi Rustandi. Penerbit Dar Ibnu Al-Jazari, ukurannya A5. Ini buku ya sedang lah ya. Kemudian kurang lebih 53 halaman. Isi buku penjelasan atas kitab Manzumah At-Tanbihat Al-Wadihah li Tilawati Suratil Fatihah. Kemudian bagian buku, nah ini yang bisa jadi gambaran bagi sahabat Al-Quran semuanya. Ada pengantar Ustadz Rendi ya sebagai pensyarah kitab ini. Kemudian yang kedua
teks nazm yang berisi 39 bait yang membahas hal-hal penting dalam tahsin Al-Fatihah. Yang ini nanti insyaallah kita akan bahas ya dalam playlist di Tahsin Tilawah Surah Al-Fatihah di Klinik Tahsin. Kemudian bahasan per babnya ada, nanti kita akan jelaskan. Kemudian teks surah Al-Fatihah di akhir ada. Nah, baik, kita akan masuk di pendahuluan kita bait 1 sampai dengan 6. Bait 1 dan 2 ya. Saya akan bacakan langsung saja terjemahannya untuk memudahkan. Aku senantiasa memuji Allah yang telah menyempurnakan nikmat kepada manusia dari karunia-Nya berupa tilawah Al-Quran. Kemudian semoga salawat senantiasa tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Beliau adalah sebaik-baik manusia yang membaca Al-Quran dan mentartilkannya. Jadi ini isi bukunya. Nah, adapun syarah dalam isi buku tersebut ya, saya ketikkan, tidak saya fotokan. Penulis memuji Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga. Di antara nikmat yang paling besar adalah diberikan hidayah dan taufik untuk melakukan ketaatan dan amal soleh. Di antara amal soleh itu adalah membaca Al-Quran. Kemudian penulis bersalawat kepada Nabi dan kepada keluarga beliau. Bahwa Nabi adalah manusia yang paling bagus dalam membaca Al-Quran. Kita diperintahkan agar membaca Al-Quran sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, baik lafaznya, maknanya, dan praktik amaliyahnya. Berikutnya gambaran dari bait 3 sampai 4 dan setelahnya pelajarilah nazm ini agar bisa mengucapkan membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar yang hukum-hukumnya sangat jelas. Yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan bacaannya, maka pelajarilah cara membaca lafaz-lafaznya, praktikan yang diwariskan secara mutawatir. Sebagaimana yang disampaikan di dalam Muqaddimah Jazariyah. Di bab tajwid itu disampaikan wal akhdhu bit tajwidi hatsmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu bi annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wassala. Jadi memang secara mutawatir Al-Qur'an itu sampai kepada kita. Kemudian syarah bait yang tadi, penulis menganjurkan agar mempelajari nazm ini. Nazm ini membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Bacaan Al-Quran dipelajari secara periwayatan yang mutawatir dari generasi ke generasi dari zaman Nabi sampai kepada kita. Hendaklah kita mempelajari Al-Quran melalui periwayatan yakni talaki secara langsung kepada guru yang mahir. Kemudian belajar teori tajwid bisa didapat dari buku, akan tetapi belajar praktik bacaan harus kepada seorang guru. Ya, maka ini bagian dari memudahkan para pecinta Al-Quran, ya khususnya sahabat Al-Quran yang ingin belajar memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah. Ini rekomendasi bukunya ya, pembahasan ini. Namun ya tentu kesempurnaannya hanya bisa kita dapatkan dari praktek langsung menyetorkannya kepada guru. Kemudian bait 5 dan 6, karenanya para ulama berpendapat bahwasanya wajib bagi setiap orang, ya fardu ain, untuk mengetahui praktik bacaan Al-Quran yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Terutama surah Al-Fatihah, karena melakukan kesalahan padanya terancam akan membatalkan sholat. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Bahwa dengan kita belajar itu, kita akan menghindari yang namanya lahn. Al-lahn, yang nanti akan dibahas ya, di dalam syarahnya itu. Nah, syarah dari bait yang sebelumnya, para ulama berpendapat bahwasanya mempelajari dan mempraktikkan hukum-hukum tajwid di dalam bacaan Al-Quran hukumnya dianjurkan. Ya, mempelajari hukumnya dianjurkan.
Kemudian definisi tajwid menurut bahasa, tajwid itu berarti membaguskan. Ya, tahsin, membaguskan. Sedangkan menurut istilah, tajwid adalah membaca Al-Quran dengan memberikan setiap huruf hak dan mustahaknya huruf. Ada juga yang mendefinisikan bahwa tajwid adalah tata cara membaca Al-Quran sebagaimana yang diajarkan dan diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian pembagian tajwid itu ada tajwid amali, ada juga tajwid ilmi. Kalau tajwid amali, yakni berupa praktik bacaan yang diriwayatkan secara turun-temurun dari zaman Nabi sampai kepada kita. Hukum mempelajari tajwid ini adalah fardhu ain karena untuk praktek langsung ya. Kemudian tajwid ilmi, yakni tajwid berupa teori yang disusun oleh para ulama untuk membantu mempermudah dalam praktiknya. Tajwid ini muncul ketika banyak terjadi kesalahan di dalam bacaan Al-Quran. Adapun kitab yang pertama ditulis dalam ilmu tajwid adalah Qasidah Khokhoni oleh Abu Muzahim Al-Khokhoni. Hukum mempelajari tajwid ilmi adalah fardu kifayah. Kemudian beberapa perkara yang harus diperhatikan ketika membaca Al-Quran. Yang pertama tentu suaranya harus jelas. Yang kedua, dialeknya Arabi. Yang ketiga, sempurnakan pengucapan makhraj dan sifat hurufnya. Kemudian sempurnakan pengucapan harokat. Perhatikan tebal tipis pada huruf. Jangan saling mempengaruhi. Kemudian perhatikan mad ya. Bahasan mad. Jangan berlebihan atau menguranginya. Kemudian perhatikan juga gunnah. Jangan berlebihan atau menguranginya. Pelajari waqaf dan ibtida. Cara berhenti dan memulai. Nah, kemudian pentingnya mengetahui kesalahan-kesalahan di dalam bacaan Al-Quran, khususnya pada surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah itu termasuk ke dalam rukun sholat. Berikutnya macam-macam kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Di antara tujuan utama dalam mempelajari ilmu tajwid adalah agar lisan terhindar dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Menurut Abu Bakar bin Mujahid sebagaimana yang dinukil oleh Abu Amr Ad-Dani ketika mensyarah Qasidah Khokhoni, beliau mengatakan lahan ketika membaca Al-Quran itu terbagi menjadi dua, yaitu lahnul jali dan juga lahnul khafi. Lahnul jali adalah lahan dalam i'rab, sedangkan lahan khafi adalah lahan karena meninggalkan hak-hak huruf dari mentajwidkan lafaznya. Nah, dirincikan lagi bahwa lahan jali, kesalahan yang nampak, adalah kesalahan yang bisa menyebabkan rusaknya susunan kalimat, baik mengubah makna ataupun tidak. Disebut jali ya, karena kesalahan ini bisa diketahui oleh manusia pada umumnya. Melakukan kesalahan ini hukumnya haram menurut ijma' jika dilakukan dengan sengaja atau menyepelekannya. Ya, lahan jali meliputi mengganti huruf, menambah huruf, mengurangi huruf, kemudian mengubah harokat, ya, meringankan huruf yang bertasydid. Adapun lahan khafi, kesalahan yang tersembunyi, adalah kesalahan yang mengubah beberapa kaidah periwayatan Al-Quran. Disebut khafi atau samar karena kesalahan ini hanya bisa diketahui oleh para ulama. Melakukan kesalahan ini hukumnya khilaf di antara para ulama, antara yang haram dan makruh. Kesalahan ini meliputi berlebihan dalam menggetarkan huruf ro, membaca izhar yang semestinya ikhfa atau idgham atau sebaliknya, tidak memperhatikan tebal tipis huruf dan gunnah, menghentakkan huruf yang semestinya ringan atau sebaliknya, tidak menyempurnakan makhraj dan sifat huruf, tidak beraturan dalam kadar mad dan gunnah, tidak menyempurnakan sifat qalqalah, waqaf dan ibtida dengan sembarangan, waqaf dengan harokat sempurna. Kemudian orang yang membaca surah Al-Fatihah dengan lahan jali terancam sholatnya batal jika dilakukan dengan sengaja dan tidak mau mempelajarinya. Jadi kita belajar ya itu untuk apa? Terhindar dari dua kesalahan.
Yang pertama lahnul jali, yang kedua lahnul khafi. Nah, ini silahkan dipahami terlebih dahulu sebelum nanti kita akan melanjutkan ke pembahasan bait setelahnya insyaallah. Insyaallah akan dirincikan ya karena ini masih di pembahasan muqaddimah. Itu saja sahabat Al-Quran yang bisa Al-Fakir sampaikan untuk video yang pertama ini. Insya Allah kita akan sambung di video berikutnya. Tetap pantangi terus di channel Klinik Tahsin. Hadzanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.